Nah, balik lagi di program Mahasiswa Kepo. Nih, masih bersama Bapak Toto di sini kan tadi kita sudah membahas mengenai hoax di bidang politik dan apa dampak hoax di kehidupan kita ya kan Pak. Tapi bicara soal sosial media itu kan tidak hanya mengenai hoax, tapi juga kita ini main sosial media, data kita serahin di sosial media. Nah, dan menurut Bapak sendiri bagaimana sih keamanan data diri kita ketika kita main sosial media, dan apa saja sih Pak dampak-dampak yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita cenderung memilih untuk bersosial media itu? Oke. Mungkin kalau saya tanya di studio ini ya teman-teman mahasiswa, sekitar ada 25-an kali ya, 20-an ya. Mungkin sebagian besarnya pasti menggunakan smartphone-nya pernah untuk aktivitas yang pribadi enggak? Entah itu yang pribadi banget gitu ya, yang private banget, misal habis mandi ya, tanpa menggunakan apapun, terus langsung pengen jepret gitu. Walaupun hanya untuk kesenangan pribadi ya. Lalu kemudian entah dengan pasangannya mungkin ya, lagi berduaan, peluk-pelukan, itu cium-ciuman, jepret gitu ya. Sadar nggak ya, misalnya kalau setelah kalian melakukan aktivitas itu, lalu kemudian fotonya dihapus, lalu kemudian dianggap seperti itu saja kah hilang? Nggak akan pernah hilang. Gitu. Ya itu yang pertama dipahami. Jadi ketika kita menggunakan smartphone, kita kan menggunakan software aplikasinya tuh kita bisa lewat Google. Kalau kita menggunakan smartphone, iPhone, kita bisa menggunakan smartphone tuh App Store dan sebagainya. Maka ketika kita mengatakan kita mendaftar lewat email, kita mendaftar lewat perangkat yang setuju, maka kita sudah menyerahkan sebenarnya kehidupan kita, apapun yang kita lakukan dengan perangkat kita itu untuk diketahui oleh penyedia fasilitas itu. Nah, tidak hanya itu, ya kan tadi bicara soal data diri, data KTP kemarin bocor. Data pengguna kalau nggak salah Tokopedia, beberapa lapak-lapak itu, mungkin Shopee juga kalau nggak salah, itu juga bocor. Kemudian data Paksit juga bocor. Data KPU juga bocor ya. Begitu mudahnya kemudian informasi tentang data diri kita ini bocor gitu ya, entah lewat darknet ya, tahu darknet? Jadi sebuah ya kalau udah tahu ya, artinya itu kan sebuah komunitas yang tidak bisa tersentuh melalui orang-orang yang masuk di di komunitas darknet yang bisa mendapatkan data-data jual beli, informasi dan segala macam pasar gelapnya di internet gitulah ya. Nah, itu sangat mudah memang orang bisa mendapatkan itu. Nah, ini yang saya katakan bahwa memang kita berada pada situasi dan kondisi ketika informasi ini menjadi alat. Alat dalam hal apapun bisa digunakan, untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan politik, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman ketika bersosial media tentunya juga harus bijak. Ini yang sekali lagi yang ditekankan bahwa dia sebenarnya banyak memiliki manfaat yang positif, sosial media mendekatkan yang jauh, tapi satu sisi juga menjauhkan yang dekat gitu ya. Nah, ketika kita bijak menggunakan di dalam keluarga misalnya, maka letakkanlah dia tidak lagi menjadi alat yang sering mengganggu aktivitas kita, tapi ketika kita ingin kangen dengan keluarga yang misalnya orang tuanya ada di seberang pulau, kangen kan udah bisa video call gitu ya. Kalau dulu kan nggak bisa, kalau dulu saya harus menelpon gitu ya, itu juga harus melalui wartel gitu ya, dan sebagainya. Nggak ada internet pada waktu dulu saya, masa kuliah saya. Nah, ini yang memang yang terjadi tadi, kejahatan-kejahatan crime itu, kejahatan-kejahatan digital itu semakin banyak. Data kita dicuri, kita memiliki informasi mengenai, kita memiliki rekening di beberapa bank misalnya, kita kan mudah ditipu. Ya kan, seringkali mungkin atau nggak tahu teman-teman udah pernahkah ditelepon ceritanya ketika ditelepon Mbak Anda memenangkan ini anak Anda bla 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 dan sebagainya gitu ya. Dari mana mereka tahu data kita gitu ya kan, informasi kita ya, karena itu memang juga diperjualbelikan gitu. Wow, jadi ngeri sekali ya teman-teman, ternyata dampak media sosial di kehidupan kita. Ya, seperti itu. Nih, tapi Pak, ada yang ngomong kalau misalnya menguasai informasi yang beredar di sosial media itu kita bisa itu berarti kita menguasai dunia. Nah, menurut Bapak bagaimana sih pandangan Bapak mengenai statement tersebut? Saya kalau bicaranya terlalu dalam dengan analisis-analisis yang lebih komprehensif mungkin agak susah kali ya di forum yang cuma terbatas nih. Tapi saya memberikan sebuah analogi gini. Timur Tengah sekarang kan berantakan negara-negaranya. Libya,
dulu Mesir, Suriah dan segala macam. Orang banyak berpikir bahwa ini adalah pertikaian konflik berbasis kepentingan-kepentingan politik, berbasis sekte atau paham-paham yang berbeda, misalnya Islam Syiah, Islam Sunni dan segala macam. Lalu kemudian suku yang melatar belakangnya Afghanistan dan sebagainya. Tetapi sadar nggak ya, dari kacamata saya sebagai seorang praktisi media, pengamat media dan juga pengamat sosial, bahwa sejatinya sebenarnya akar persoalan yang muncul itu adalah karena persoalan ketidakpahaman masyarakat sendiri begitu mudahnya diadu domba melalui informasi-informasi. Jadi sederhananya adalah kita misalnya ya, masyarakat Indonesia yang pluralis gitu ya, majemuk dan segala macam, tentu akan lebih mudah diadu domba ketika orang Banjarmasin, orang Dayak, orang Madura, orang Bugis, orang Sumatera dihembuskan dengan isu-isu yang saling menjatuhkan. Misalnya orang contoh konflik kemarin ya, antara Dayak dengan Madura, Bugis dengan Dayak dan sebagainya. Ketika isu yang dihembuskan soal isu SARA, orang begitu mudahnya ya, mengadu domba. Jadi sebenarnya informasi itu menjadi senjata yang sangat mematikan. Sangat mematikan. Kenapa saya mematikan? Ketika penggunanya itu bisa melakukan sebuah manipulasi informasi, kemudian membrainstorming kita, lalu kemudian menjejali dengan informasi-informasi yang memiliki, secara tidak sadar itu bagian dari cara kerja hipnotis ya, informasi lalu membuat kita itu yakin dan percaya, lalu kita dengan mudahnya dikendalikan seperti itu. Nah, di negara-negara yang terjadi konflik-konflik itu salah satunya adalah seperti itu. Misal ya, ketika negara Indonesia kita diserang, kita maunya agamanya Islam, Hindu, Buddha, apapun, nanti semua akan serentak dengan nasionalisme, pasti akan melakukan perlawanan. Ya, perlawanan rakyat semesta. Tetapi kalau misalnya orang Banjarmasin diadu domba dengan informasi yang menyesatkan dengan orang dari Pulau Jawa, diadu domba dengan Pulau Sumatera dan segala macam, orang akan begitu dengan mudah menghancurkan. Dan tidak perlu kekuatan militer, tidak perlu kekuatan teknologi, cukup hanya melakukan rekayasa informasi, maka kita bisa diadu domba. Nah, ini yang sering kali tidak disadari. Itulah yang saya katakan ketika, ya saya sepakat ketika orang bisa menguasai informasi, mampu mengendalikan informasi, mampu merekayasa, mengendalikan, dan mampu memainkan informasi itu, maka orang akan dengan mudahnya menguasai sebuah negara, menguasai dunia, seperti itu. Wah, hebat-hebat. Nih, teman-teman, ada lagi kah yang ingin bertanya mengenai pembahasan kita tentang keamanan data diri dan lain sebagainya? Ya? Ya, boleh, silahkan. Perkenalan diri sama dari jurusan apa? Baik, perkenalkan, nama saya Elma Dipa Pania dari jurusan manajemen. Saya ingin bertanya nih, tadi kan Pak Toto sama Kak Salsa sempat menyebutkan bahwa sekarang banyak kasus data-data pribadi kita bocor, kayak data KTP, data vaksin dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana negara menjamin data pribadi kita tidak bocor gitu? Wow, itu yang jadi baik, terima kasih pertanyaannya Elma. Pertanyaan yang sangat kritis, Bapak. Oke. Silahkan, Bapak. Kalau data KTP saja sudah bisa bocor, terus apa yang bisa kita dapatkan sebagai jaminan kita memiliki keamanan data diri? Ada nggak yang bisa menjamin? Negaranya nggak ada menjamin kan? Tidak. KTP itu kan satu sentral terpusat ya datanya ya. Tetapi yang memiliki servernya di mana? Di Indonesia? Enggak, di luar negeri. Ya. Jadi data kita ini, seluruh rakyat Indonesia yang memiliki KTP berjaringan elektronik itu sudah dikuasai di mana server itu yang berada. Bisa dibayangkan kan, ketika misalnya tiba-tiba data itu dilenyapkan dan kita zero semua, nggak memiliki data. Akses informasi yang mau kita lakukan transaksi kemudian blank, ya. Lalu kemudian kita ingin memasukkan data transaksi elektronik mengenai keuangan dan sebagainya blank. Karena apa? Itu tadi, begitu mudahnya pemilik data yang kemudian kita tidak ada teknologinya, kemudian kita menggunakan jasa negara lain, dan negara itu memiliki kemampuan teknologi untuk bisa menghancurkan sistem data kita, ya udah. Kita nggak punya satelit loh ya. Satelit yang benar-benar bisa digunakan dalam konteks kedaulatan negara, diproduksi sendiri satelitnya, teknologinya digunakan sendiri, menerbangkannya digunakan sendiri, mengoperasionalkannya pun mengoperasionalkan sendiri juga nggak ada. Ini kan semua jasa itu kan digunakan dengan satelit-satelit bantuan luar negeri, Amerika, Prancis, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi, nggak ada yang menjamin. Maka saya katakan nggak ada yang menjamin keamanan data diri kita. Wong negara sendiri nggak bisa menjamin, KTP bisa bocor kok, gitu, ya kan? Jadi bagaimana kalau kemudian suatu saat kita mengalami satu kondisi serangan elektronik lalu menghapus semua data diri kita? Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Benar. Kita mengalami satu kondisi down misalnya ketika itu terjadi. Jadi ya
Ya, gimana ya? Memang ya secara kedaulatan negara kita memang sudah tidak memiliki kemampuan untuk bertahan dari gempuran teknologi ini. Jadi kalau kita berdaulat secara de facto, ya kita merdeka. De jure kita negara yang memiliki konstitusi. Tapi apa ya saya mengatakan secara sebutannya ya? Tapi secara teknologi, kemudian secara kedaulatan, kemandirian, penguasaan akses data informasi kita nggak berdaya. Iya. Ya, ya tadi yang saya katakan di awal, ketika kita menggunakan Google, di awal kita harus Anda masuk ini sistemnya setuju kah, setuju. Membacakah teman-teman? Saya yakin nggak ada yang pernah baca. Iya, Yang penting iya. cepat masuk aksesnya setuju. Padahal ketika Anda melakukan itu, disclaimer-nya adalah semua akses data kita otomatis akan masuk. Jadi memoto apapun, chatting apapun, komunikasi apapun yang digunakan dengan perangkat smartphone teman-teman, itu semuanya jejak digital yang tidak akan pernah hilang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak ada yang menjamin kalau menurut saya. Ini pendapat saya, nggak tahu kalau pendapat pakar teknologi. Saya kan orang yang tidak ahli pada bidang IT-nya, tetapi saya melihat dari fenomena perkembangan teknologinya itu bahwa itu yang terjadi. Kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto. Nah, adakah lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan perkenalkan dirinya dan asalnya dari mana. Halo, Kia dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, tadi kan Bapak bilang tuh kayak nggak ada jaminan buat kita kalau data kita bakal aman. Terus tadi Pak Toto bilang di awal kita sebaiknya bijak dalam menggunakan Sosial media. media sosial. Nah, gimana sih Pak kalau dari Pak Toto nih tips atau trik untuk dalam bijak bermedia sosial? Terima kasih. Oke. Terima kasih Kia atas pertanyaannya. Silahkan Bapak. Terkadang nalar kita, rasionalitas kita, kesadaran diri kita tuh hilang kalau kita dalam kondisi apa? Senang, apalagi? Marah, apalagi? Sedih, apalagi? Iya. Jatuh cinta ya, pasti Iya. ya. Oke, ini yang terlupakan atau emang nggak sengaja disebutkan ya, karena nggak mau mengakuinya. Seringkali kalau orang lagi kasmaran, Iya. kita tanpa sadar lalu kemudian untuk menunjukkan rasa cinta saling tuker-tukeran password Iya. medsos kita. Yang terjadi kan? Iya. Medsosnya ini tuker dong gini kan. Nah, itu contoh bagaimana ketidaksadaran akibat pengaruh psikologis orang yang di bawah kesenangan yang berlebihan seperti orang lagi kasmaran. Itu contoh. Atau misalnya kita sering menggunakan tanpa sadar komunikasinya itu terbawa suasana lalu berlebihan. Iya. Misalnya kirim-kirim foto yang tidak pantas dan sebagainya karena situasinya lagi happy, senang, kasmaran atau apa dan begitu percayanya. Dan yang terjadi kemudian ketika kita misalnya yang bagi berpasangan ya, putus nih misalnya. Awalnya cinta menggebu-gebu menjadi benci yang berlipat-lipat gitu Iya. ya. Nah, tetapi kita udah meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus misalnya. Nah, itu yang salah satunya adalah keteledoran, ketidakbijakan kita dalam menggunakan sosial media sehingga seringkali itu meninggalkan bekas yang susah dihapus. Maka itu bisa disalahgunakan. Maka jangan heran kalau kemudian ada pasangan yang berpacaran, terus nggak mau diputusin, lalu kemudian mengancam Iya. pacarnya untuk tidak memutuskan, kalau nggak diancam akan menyebarkan foto dia gitu ya, nah, dan sebagainya. Ancaman-ancaman seperti itu kan memang ada terjadi dan itu ya tadi contoh bagaimana ketidakbijakan kita dalam menggunakan media, termasuk bagaimana kita menggunakan sosial media ini untuk memberikan edukasi secara luas dengan pengetahuan kita. Misalnya mahasiswa justru memberikan informasi dengan cara yang baik, memberikan status-status yang menunjukkan bla bla bla, bukan bikin status ketika marah dengan cowoknya misalnya, terus kemudian bikin status dasar semua lelaki buaya gitu misalnya, atau apa-apa gitu ya. Nah, terus nanti ada yang mengatakan nggak terima, saya lelaki, saya nggak buaya, saya misalnya gajah gitu ya misalnya. Nah, anggaplah seperti itu. Dia bisa menuntut misalnya karena menyamaratakan status itu. Apapun kalimat-kalimat yang itu bisa menyinggung orang per orang, kelompok, suku, agama, lalu kemudian ada orang yang merasa dirugikan, itu akan bisa menjadi celah masuknya konsekuensi hukum, di mana kita bisa dituntut secara hukum dengan melalui undang-undang ITE. Nah, karena itu jangan pernah gegabah pada saat kita lagi sedih, stres, Senang. marah, senang, kasmaran. Saat Anda teman-teman memegang
handphone ini kalau bisa justru pada saat itu dijauhkan. Tanpa sadar, biasanya tanpa sadar memang, itu kita lalu kemudian ekspresi itu lalu dilimpahkan dengan cara membuat status-status, membuat komen-komen dan lain sebagainya. Ada satu cerita yang pernah terjadi, yang cerita ini ada teman saya, seorang pengacara, kuasa hukum. Dia punya klien. Kliennya ini dulu mengutangi seseorang, temennya juga, hampir 100 juta ya kalau tidak salah, 100 juta pada saat itu. Nah, yang punya utang ini ditagih berkali-kali, selalu menghindar macam-macam alasan dengan segala macam cara gitu ya. Pada akhirnya yang ngutangin ini marah, lalu dia bikin status di status WhatsApp-nya atau status medsosnya, saya nggak tahu, membuat perkataan-perkataan, tulisan-tulisan yang tidak pantas, ya, yang itu menyerang pribadinya secara personal. Pada akhirnya yang ini membaca, mungkin dia dapat informasi apa, dan itu di-capture, disimpan. Lalu kemudian bukti itu diadukan sebagai bahan aduan untuk mengadukan orang yang mengutangi dia ini ke polisi. Demi hukum, berdasarkan undang-undang, dia kena, karena unsurnya terpenuhi, ya kan? Karena unsurnya terpenuhi, sudah menyerang seseorang dan lain sebagainya, dan pasalnya sudah terpenuhi. Pada akhirnya diproses, yang utang ini diproses, yang ngutangin 100 juta ini, dan dia diproses dan dia sampai masuk penjara pada saat itu, ya kan? Pada akhirnya damai. Nah, yang ngutangin ini, ya kan, yang diutang ini diminta dicabut, mau, tapi dengan syarat bahwa semua utangnya lunas gitu. Nah, pada akhirnya ya yang ngutangin ya mau nggak mau daripada di penjara ya sudahlah, itu hilang 100.000, masuk penjara, ya kan? Akhirnya apa? Gara-gara emosi itu aja. Sesaat. Gitu. Ya. Semarah-marahnya berusaha sebisa mungkin untuk tidak melampiaskannya melalui sosial media kita. Itu salah satu cara bagaimana kita cukup bijak untuk menggunakan sosial media yang baik. Oke, terima kasih Pak Toto. Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Toto nih? Ada lagi? Oke, silakan. Oke, silakan. Boleh perkenalan nama sama jurusan ya? Perkenalkan, nama saya Helpina dari Prodi Pendidikan IPS. Saya ingin bertanya, apakah jejak digital itu benar-benar abadi dan tidak dapat dihapuskan? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya nih Pak. Silahkan jejak Pak. Jejak digital ya? Iya. Oke. Apakah jejak digital itu sifatnya abadi? Ya. Saya katakan selama dunia masih ada, langit masih di atas, bumi masih di bawah, tanahnya gitu ya. Dan Anda masuk kubur, maka sampai kiamat pun mungkin dia masih akan ada. Ya, jejak digital. Karena apa? Ya mungkin kecuali servernya hancur ya, yang menyimpannya itu di Google, markasnya Google gitu ya, atau di markasnya Facebook ketika Anda posting, atau di markasnya WhatsApp, hancur mungkin ya, bisa jadi itu nanti tidak ada lagi gitu ya. Tapi kalau selama itu masih eksis, maka selama itu dia akan ada gitu. Dan jangan pernah berpikir bahwa perangkat hardware, contoh ya, ini handphone. Handphone ini terbakar, jatuh, lalu kemudian rusak ya, atau kemasukan air, microchip seperti seperti memori card dan sebagainya itu ya, ada forensik digitalnya, walaupun hanya sekedar serat-serat atau seperti apa, dia masih bisa dilacak tersisa gitu. Ya, jadi kita jangan berpikir, Anda berpikirnya futuristik ya, seringkali melihat film yang sifatnya futuristik seolah-olah ini sesuatu yang imajinatif, sesuatu yang menghayal. Mungkin dulu ketika kita melihat Superman terbang itu hayal manusia yang berlebihan gitu ya. Nyatanya sekarang manusia bisa terbang dengan cara apa? Dengan perangkat-perangkat yang mesin jet yang bisa nempel di ini gitu ya, dia bisa terbang, memang benar terbang. Dengan jet water yang seperti apa gitu dia bisa terbang. Manusia mendaratkan kakinya, menginjakan kakinya di bulan dulu adalah cerita-cerita futuristik yang susah sekali dinalar itu. Pada akhirnya sesuatu yang sifatnya futuristik itu nggak ada lagi yang nggak terjadi. Nyatanya semua terjadi gitu. Jadi itu adalah situasi kondisi ketika teknologi itu begitu mudahnya merekam semua aktivitas manusia ketika kita menggunakan perangkat itu, termasuk smartphone. Smartphone ketika dulu pertama kali muncul, ya dia hanya menggunakan teks, ya teks saja, kemudian audio saja. Ketika teks dengan audio saja, maka yang akan kita gunakan hanya telepon, hanya teks saja. Sekarang dengan menggunakan kamera, kita bisa merekam itu dengan aktivitas apapun. Nah, celakanya saya katakan ketika dulu masyarakat Indonesia mengalami gegar teknologi itu, teknologi sudah dilengkapi perangkat audio, kamera, video, yang terjadi dia bukan digunakan untuk hal-hal yang positif, tapi justru yang muncul begitu banyak video porno yang direkam oleh aktivitas-aktivitas pribadi oleh masyarakat kita. Nah, itu masih ada nggak? Ya tadi saya katakan,
sampai masuk kubur pun orangnya selama server yang itu nyimpan masih ada gitu. Nah ini yang tadi kalau kita relate dengan yang sebelumnya bicara soal data diri, jejak-jejak digital yang akan apa namanya ditelusuri, itu bisa jadi senjata politik. Ya contoh misalnya si A pernah melakukan sebuah aktivitas yang dulu cukup konyol gitu ya. Dia merasa bahwa oh itu tidak pernah ditemukan karena udah lama sekali susah mencari di bla 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 blanya. Tapi lawan politik ini punya kekuatan, kekuasaan dan power untuk bisa mencari dengan cara apa? Mungkin dia mencari cara dengan menyewa ya orang yang bisa melobi penyedia jasa aplikasi medsos itu untuk mencari data diri tentang si ini. Ternyata tersimpan percakapan dia, foto-foto yang pernah terekam, pembicaraan dan video dan sebagainya. Bisa itu kemudian dijual dengan harga yang mungkin berapa komprominya, lalu jadikan alat untuk dijadikan untuk menjatuhkan moral, lalu belajar black campaign. Apakah kita akan memilih orang yang pernah melakukan ini bla 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 bla, akhirnya jadi senjata. Nah ini yang bisa sangat mungkin terjadi. Tetapi biasanya memang penyedia jasa media sosial itu sangat benar-benar komitmen untuk menjaga data diri ya. Makanya ketika di WhatsApp itu kan disebutkan bahwa data diri ini terenskripsi, tidak mungkin ya kan. Tetapi apapun yang kalian lakukan ketika menghapus, dia tersimpan di WhatsApp gitu. Jadi ketika dia mampu menembus WhatsApp dengan meyakinkan apapun, ya kan, nah dia bisa saja mendapatkan itu. Tapi ini biasanya aman-aman saja karena biasanya penyedia itu sangat menjamin kerahasiaan penggunanya. Tapi kalau negara yang minta, nah bisa jadi nanti dia harus mau membuka. Gitu. Oke, baik nih. Pak, tadi kita kayaknya udah banyak banget ngomong tentang hoax, tentang dampaknya di politik, sampai keamanan data diri dan lain sebagainya. Ini kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih Pak. Tapi sebelum itu saya punya satu pertanyaan penutup nih. Tadi kan kita udah berbincang banyak ya Pak. Nah, pada poinnya di sini sosial media harus kita gunakan secara baik dan bijak ya, bukan begitu Bapak? Iya, nih, betul. tapi apakah ada pesan-pesan dari Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa di sini atau masyarakat-masyarakat di luar sana untuk bagaimana sih cara agar bisa tetap menggunakan sosial media tapi sesuai dengan porsinya, atau ada pesan-pesan lain yang ingin Bapak sampaikan gitu sebelum kita penutupan? Oke. Silahkan Bapak. Ya, saya bayangkan ya pada masa saya kuliah dulu ketika internet tidak seenak sekarang, kemudian begitu mudah kita bisa mengakses jurnal, begitu mudah mendapatkan literatur hanya dengan mengklik website dan segala macam, bahkan buku elektronik PDF dalam bentuk PDF itu begitu mudah kita dapatkan. Ini sebenarnya sebuah keuntungan yang sangat luar biasa bagi mahasiswa yang benar-benar serius dan mau memanfaatkan itu. Jadi nggak perlu lagi kalau mencari literatur untuk menjadi referensi daftar pustaka penelitian kalian itu harus ke perpustakaan, berkutat dengan buku, cari dulu di stabilo, dicek lagi, kemudian dicatat dan sebagainya gitu ya. Nggak lagi seperti itu. Sekarang hanya dengan menggunakan Mendeley, kemudian akses datanya bisa masuk, bisa masuk daftar pustaka, clear semua sudah, ya kan? Nggak lagi yang seperti dulu. Nah, yang terjadi apa namanya sekarang ini sebenarnya sangat mudah kita ya dari hal pemanfaatan, tapi sebuah ironi ketika kemudian itu justru malah membuat kita semakin males. Malesnya apa? Mahasiswa terutama nih males membaca. Ya, teman-teman nih yakin nih pasti pada malas membaca. Jawab dengan jujur. Iya apa enggak kira-kira? Iya. Nah, itu jawaban orang-orang yang malu mengakuin. Tapi iya sebenarnya. Ya malas membaca karena memang apa? Karena virusnya itu sudah beriringan dengan kemudahan itu. Jadi udah menjadi rumus dalam kehidupan, semakin mudah itu akan membuat orang semakin males. Tapi semakin susah itu akan membuat orang semakin berusaha dengan keras. Nah ini yang mestinya kawan-kawan mahasiswa terutama harus menumbuhkan apa ya, semangatnya itu, spiritnya itu. Dengan kemudahan ini mestinya akan lebih membuat kalian lebih apa ya, lebih giat lagi gitu. Ini terutama untuk masyarakat akademik di kalangan mahasiswa ya, terutama seperti itu. Karena kalian ini kan secara nama saja sudah maha, bukan siswa SD, SMP, SMA lagi, tapi sudah mahanya siswa gitu ya. Secara logika, nalar-nalar kritis kalian semestinya bisa lebih tajam. Nah terus bagaimana dengan masyarakat? Ya ini yang terjadi, kalau saya melihat malah justru ada pergeseran. Dulu ketika kita mengklasifikasikan yang namanya remaja, gadis itu dengan rank usia itu 25 tahun, itu masih remaja dewasa kali ya.
30, 35 itu sudah mulai beranjak usia dewasa mapan gitu ya. Tapi sekarang usia 45, 50 pun serasa masih remaja. Iya. Ya kan, karena ibu-ibu kalian sekarang udah eksis main medsos ya. Iya, benar Ya, banget. nggak tahu juga ya benar apa enggaknya. Benar. Tapi faktanya seperti itu. Reuni-reunian tuh udah muncul. Gaya-gaya ketika orang reunian tuh nongkrongnya di Di kafe, kafe. karaoke dan segala macam. Dan nggak mandang usia lagi, udah 45, 50 tahun. Serasa seperti masa dia remaja dulu nostalgianya. Kalau ibu-ibu yang zaman dulu mungkin nggak seperti itu, ngumpul-ngumpul mereka ya yasinan, ya kan, selamatan, syukuran dan segala macam. Nah, ini yang kemudian merubah pula pola hidup, gaya masyarakat dan segala macam. Tetapi mestinya idealnya kita apapun yang berubah teknologi, perilaku-perilaku yang menyangkut identitas ciri budaya sebagai masyarakat Banjar, masyarakat Indonesia, kita harus pegang teguh itu. Jadi intinya adalah manfaatkan, gunakan teknologi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Untuk telepon, untuk kirim data, untuk video call misalnya ketika jaraknya jauh, ketika kirim teks dan segala macam. Nggak perlulah kemudian digunakan untuk melakukan stalking, melakukan jejak-jejak digital mencari dan segala macam. Sesuai dengan keperluan saja, tidak perlu lebih gitu ya. Nah, itu sih saran saya. Karena ingat, penggunaan yang kemudian bisa bisa salah, ada konsekuensi hukum yang siap menanti. Dan ingat, ketika apapun situasi hati, marah, sedih, stres, jatuh cinta dan segala macam, jangan pernah mengekspresikan perasaan itu melalui Sosial media. media medsos kalian. Di IG misalnya. Cuy, jatuh cinta itu ternyata tidak bikin kita menjadi ini misalnya, tapi bla bla bla. Belakangan nanti keluar sumpah serapah lagi gitu kan. Iya. Nah, akhirnya keluar kata-kata yang nggak pas gitu ya, lalu akhirnya ada yang mengcapture lagi persoalan hukum lagi gitu. Kira-kira seperti itu, karena kalau saya teruskan begitu banyak nanti nggak terasa lagi waktunya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Toto karena sudah berkenan hadir dan menjadi narasumber di Mahasiswa Kepo pada kali ini. Semoga teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang di studio maupun di rumah dapat mengambil hal-hal positif dari apa yang kita bicarakan tadi. Oke, teman-teman, Bapak saya izin memberi closing statement ya. Oke, baik. Tak terasa sudah di penghujung acara kita berbincang-bincang bersama Bapak Toto. Nih, jadi teman-teman, buat teman-teman yang di studio maupun yang di rumah, di era sekarang ini kita memang erat sekali dengan teknologi. Atau bisa dibilang teknologi hampir mendominasi kehidupan manusia. Tapi sebagai manusia, kita harus menggunakan itu dengan baik dan sesuai porsinya. Jangan terlalu berlebihan dan gunakan sesuai apa yang kita butuhkan, karena percayalah seperti apa yang tadi Bapak Toto ucapkan, bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan mendapatkan pertanggungjawaban. Oke, baik. Terima kasih Pak Toto karena sudah hadir di sini. Terima kasih sudah diundang juga. Iya, nanti kapan-kapan kita bisa Siap. kali berbincang-bincang Boleh, lagi. Nih, buat teman-teman juga, terima kasih karena sudah terus menyaksikan program Mahasiswa Kepo. Saya Kanita Salsabila, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di program Mahasiswa Kepo selanjutnya. Baik teman-teman, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian biar konten-konten kita bisa terus berkarya dan terus berinovasi.